Hanya butuh 17 detik bagi wanita berandal jepit itu untuk mengubah ejekan menjadi teror paling mencam di Bank Mega Harta ketika angka 100 miliar rupiah terpampang di layar monitor teller yang angkuh. Apa yang dimulai sebagai permintaan penarikan 1 juta rupiah yang dihina, seketika berubah menjadi acan kangkang massal yang membuat direktur hingga Mamana berlutut ketakutan. Siapa sebenarnya sosok di balik pakaian lusuh yang ngangan mempermainkan nasi ratusan orang ini? Dan apakah tujuan di balik sandiwara kejam ini benar-benar mulia atau hanya arogansi terselubung? Ini adalah kisah Tahtan Apsari Rani, pewaris kekayaannya uangnya bukan untuk membeli barang mewah, melainkan untuk membeli sebuah kebeban pahit tentang harga diri manusia. Siang itu, udara ibu kota terasa seperti timah cair, berat dan sesak. Di tengah riuh rendah mesin dan klakson yang tak berkesudahan, berdiri Bank Mega Harta. Sebuah monumen kemewahan yang menjulang angkuh, dengan dinding kaca anti peluru yang memantulkan cahaya matahari menjadi silau yang menyakitkan. Di tempat ini, uang adalah Tuhan dan penampilan adalah ayatnya. Pintu kaca berputar lambat, mengundang kepala-kepala yang berada di dalam untuk menoleh. Bukan karena ada yang penting, tetapi karena kontrasnya terlalu brutal. Apsari Rani Wijaya, atau hanya Rani, melangkah masuk. Ia membawa beban ganda, beban kehidupan di pundaknya, dan beban bayi mungil yang terlelap damai di gendongan kain usang di dadanya. Penampilannya adalah penghinaan terbuka bagi kemewahan di sekitarnya. Daster biru pudar yang warnanya hampir memutih, sandal jepit karet dengan sol yang menipis, dan tas belanja plastik yang berisi buku tabungan lusuh. Ia bergerak perlahan, langkahnya mantap, tetapi sorot matanya yang teduh menyiratkan keletihan yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Ia tahu, dari pintu masuk hingga ke meja teller, ia hanya punya waktu sekitar 17 detik sebelum penghakiman dimulai. Astaga, apa-apaan ini? Satpamnya tidur, desis seorang wanita sosialita bergaun 20 juta rupiah, sambil menutup hidung seolah Rani membawa bau busuk dosa. Apa bank ini sudah jadi panti jompo? Jelas-jelas ganggu pemandangan. Temannya, seorang pria berjas mahal yang hanya peduli pada yield obligasinya, terkekeh pelan. Ejekan itu, meskipun berbisik, bergema lebih keras daripada pengeras suara. Mereka tidak melihat manusia, mereka melihat patung peringatan kemiskinan yang harus disingkirkan. Rani mengabaikan mereka, fokus pada meja teller yang dijaga oleh Arini, seorang wanita muda dengan jilbab modis dan senyum yang kaku, dilatih untuk menghormati uang, bukan orang. Arini menyambutnya dengan nada dingin yang menusuk. "Ibu, ada keperluan apa? Tolong cepat, antrean panjang," kata Arini, melirik bayi Rani dengan jijik. Rani meletakkan buku tabungan kuning dan KTP pudar di atas meja. "Saya mau tarik uang. 1 juta rupiah." Permintaan itu memancing tawa kecil dan bisik-bisik yang semakin ramai. Arini tak bisa menahan seringai miringnya. Ia sengaja mengeraskan suara. "Ibu yakin tabungannya ada isinya? Ini bukan tempat minta-minta, Bu. 1 juta rupiah itu bisa kami berikan sebagai donasi," cibirnya, bangga karena telah menghibur nasabah lain. Tangan Rani mengelus lembut kepala bayinya. Ia tidak membalas. Ia hanya menatap lurus, seolah menembus wajah sombong Arini, langsung ke monitor di belakangnya. Arini mengetik nomor rekening Rani dengan gerakan malas, ingin segera mengakhiri drama memalukan ini. Namun, saat kursor berhenti di kolom saldo, senyum miring di wajah Arini lenyap secepat kilat. Matanya melebar, napasnya tercekat, jari-jarinya di keyboard mendadak kaku. Di layar monitor, terpampang angka yang membuat darah Arini terasa berhenti. Lebih dari 100 miliar rupiah. Sebuah angka yang jauh melampaui total gaji seumur hidupnya. Arini buru-buru menunduk, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Ia tahu, apapun yang baru saja dilihatnya, ini bukanlah saldo milik seorang gembel yang meminta belas kasihan. Ini adalah sebuah rahasia. Di tengah keheningan yang mencekam, manajer cabang, Bima Wiraatmadja, yang mencium bau-bau masalah, bergegas mendekat. Ia melihat buku tabungan lusuh dan wanita lusuh, lalu ia melihat layar monitor. Ekspresi terkejut yang sama persis kini menjalar dari wajah Arini ke wajah manajer. Sebuah badai, yang ukurannya 10 kali lipat dari 1 juta rupiah, baru saja dimulai. Bima Wiraatmadja, manajer cabang, berusaha keras menelan ludah.
Keringat dingin menetes di pelipisnya, ironisnya di ruangan berpendingin udara 20 derajat. Ia melirik ke angka fantastis di layar, lalu ke daster pudar yang dikenakan Rani. Kontradiksi ini membuat logikanya lumpuh. Bagaimana mungkin? Selamat siang, Ibu, sapa Bima, dengan suara yang ia paksa agar terdengar ramah dan sopan, jauh berbeda dari nada dingin yang didengar Rani 5 menit lalu. Mohon maaf, Ibu. Ada sedikit pengecekan data. Bolehkah Ibu ikut saya ke ruang nasabah prioritas? Kata-kata, nasabah prioritas, yang ditujukan kepada seorang wanita bersandal jepit, bagaikan sumbu yang menyalakan kembali keributan di ruang tunggu. Sosialita yang tadi mengejek kini berdiri, suaranya lantang dan menusuk. Pak Bima, jangan konyol. Mana ada gembel dibawa ke ruang prioritas? Ban ini mau jual malu, ya? Paling-paling dia ini penipu, atau penyembunyi uang gelap. Jangan bikin kami yang nasabah real jadi jijik. Bisik-bisik beralih menjadi tuduhan terbuka. Kehadiran Rani kini bukan sekadar pemandangan asing, melainkan ancaman. Di mata mereka, kekayaan tak boleh datang dari sumber yang tidak berhak. Jika Rani kaya, itu pasti dengan cara kotor, cara yang tidak sejalan dengan prestige mereka. Rani tetap diam, membiarkan ejekan dan tuduhan itu menghujaninya. Ia melihat Arini menunduk penuh rasa malu dan Bima yang tampak gugup. Ia melihat satpam yang tadi curiga kini berdiri kebingungan. Ini adalah ujian kedua, ujian terhadap integritas sistem pelayanan bank, dan yang lebih penting, ujian terhadap nurani kolektif. Ia tahu rahasia berlapisnya akan meledak jika ia diam saja. Ia bukan hanya keluarga pemilik saham. Ia adalah Apsari Wijaya, cucu dari pendiri bank ini, yang sengaja menjauhi kekayaan sejak suaminya tewas dalam kecelakaan pesawat 5 tahun lalu, meninggalkan sebuah wasiat aneh, kekuatan sejati ditemukan dalam kepura-puraan tiadanya. Rani hidup sederhana, menguji orang, sekaligus mencari tahu celah-celah moral di dalam kerajaan kakeknya. Saldo yang ia miliki adalah rekening yang disiapkan kakeknya, Harimurti, untuk operasi pembersihan internal. Dan sekarang, ia menemukan mata rantai pertamanya di Arini. Rani akhirnya mengangkat wajahnya, sorot matanya yang teduh kini berubah menjadi sebilah pisau dingin. Mengapa? Tanyanya pelan, suaranya memenuhi ruang tunggu yang mendadak hening. Apakah uang saya tidak berhak dilayani di sini? Kalimat itu menampar semua orang. Itu adalah pertanyaan sederhana tentang kedaulatan, tentang kesetaraan di hadapan hukum dan layanan. Namun, Arini yang merasa paling tertampar, berbisik keras kepada Bima. Dia pasti hanya numpang pamer, Pak. Saldo pinjaman, bukan saldo bersih. Bajunya saja compang-camping. Bisikan itu, yang ditujukan sebagai pertahanan diri Arini, justru memicu sesuatu yang jauh lebih besar di dalam diri Rani. Wajah Rani tetap tenang, namun keputusannya kini telah final. Tadi saya bilang mau tarik 1 juta, kata Rani, suaranya datar, tanpa emosi. Tapi sekarang, saya berubah pikiran. Bima Wiraatmadja, manajer yang panik, mendekat, mencoba meredakan situasi. Ibu, jangan terburu-buru. Kami akan proses secepatnya. Namun Rani menggeleng. Ia menatap lurus ke Bima, lalu ke Arini yang menahan napas, dan kemudian ke seluruh nasabah yang sedang menonton pertunjukan. Sekarang, katanya, suaranya tajam seperti pecahan kaca, saya ingin tarik semua tabungan saya. Semua 100 miliar itu. Hari ini juga. Permintaan itu jatuh seperti palu godam, menghantam lantai bank. 100 miliar rupiah. Penarikan tunai dalam jumlah itu bukan sekadar transaksi, melainkan deklarasi perang terhadap likuiditas bank. Jika Rani benar-benar menariknya, Bank Megaharta akan goyah, mungkin kolaps, dan yang paling pasti, berita akan menyebar, menciptakan bank run massal. Risikonya seketika melonjak dari penghinaan pribadi menjadi krisis keuangan nasional. Bima, sang manajer, seketika membeku. Ia tahu ini mustahil. Prosedur penarikan tunai di atas 1 miliar saja butuh izin kantor pusat dan koordinasi pengamanan. 100 miliar membutuhkan waktu berhari-hari, melibatkan Bank Indonesia, dan pastinya memicu kegemparan media. Ibu, mohon tenang, Bima tergagap, wajahnya pucat pasi. Kami harus memproses sesuai protokol, Ibu.
Ini uang yang sangat besar. Rani memotongnya dengan dingin. Protokol? Protokol yang mana? Protokol yang membuat teller Anda menghina nasabah? Atau protokol yang membiarkan sosialita ini menuduh saya penipu? Ia menunjuk ke arah Arini dan si sosialita. Jika Anda mengutamakan prestige dan praduga daripada pelayanan, maka buktikan bahwa uang saya, uang 100 miliar ini, sama sekali tidak penting bagi bank Anda. Bawa ke sini sekarang. Saya akan tunggu. Di tengah kekacauan itu, seorang pria nasabah prioritas paruh baya buru-buru menelepon seseorang, suaranya histeris, "Bro, lo harus lihat. Ada gembel bawa bayi narik 100 miliar. Bank ini gila. Jual saham lo, sekarang." Kepanikan menyebar seperti wabah. Para pegawai di meja belakang berhenti bekerja, pandangan mereka terpaku pada Rani. Arini terdiam, matanya berkaca-kaca, menyadari betapa mahalnya harga dari cibiran sesaatnya. Ia telah menyulut bom atom yang mengancam pekerjaan ratusan orang. Inilah bagian paling kontroversial dari rencana Rani, ia rela menciptakan kerusakan ekonomi skala kecil, demi menguji integritas moral. Bagi Rani, bank yang tidak etis layak untuk goyah. Beberapa menit kemudian, sirene pelan terdengar dari jalanan. 2 mobil pengangkut uang bersenjata lengkap tiba di depan bank. Tak lama, sebuah sedan hitam mewah berhenti di belakangnya. Pintu sedan terbuka, dan Direktur Cabang, Agung Pramono, turun dengan wajah seputih kertas. Ia didampingi oleh 2 pengawal tegap. Agung Pramono, yang tadinya sedang rapat penting, kini harus menghadapi krisis yang disebabkan oleh gembel berduit. Ia segera mendekati Rani, membungkuk dalam-dalam, sebuah gestur penghormatan yang penuh kepalsuan dan ketakutan. "Ibu, saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami sedang memproses. Semua uang ibu akan kami siapkan," kata Agung, suaranya berat, penuh tekanan. Ia berusaha terlihat tenang, padahal di kepalanya sudah terbayang headline media besok, Bank Megaharta kolaps karena kesombongan. Saat pengawal bank mulai memindahkan kotak-kotak uang ke ruang prioritas, suasana makin tegang. Namun, di tengah semua drama itu, Rani tetap duduk tenang, mengelus rambut bayinya. Tiba-tiba, mata Rani bergerak ke pintu masuk. Wajahnya menunjukkan sedikit kehangatan, sementara semua pegawai dan nasabah lainnya menunjukkan kengerian. Pintu kaca berputar lagi. Masuklah seorang pria tua, berbatik elegan, langkahnya lambat namun penuh wibawa. Seluruh pegawai, termasuk Direktur Agung, langsung menunduk dalam, bahkan lebih dalam daripada saat mereka melihat kotak-kotak uang. Itu adalah Harimurti Wijaya, pemilik saham utama Bank Megaharta. Harimurti berjalan lurus, melewati Agung yang terpaku, menuju Rani. Ia tersenyum, senyum yang tak ada seorang pun di bank itu pernah melihatnya. "Rani, kamu di sini juga rupanya," sapanya lembut, seperti menyapa seorang anak yang hilang. "Maaf, Paman baru dengar kabar." Pengungkapan itu melumpuhkan semua orang. Pemilik saham utama, dewa yang hanya bisa dilihat setahun sekali di rapat umum pemegang saham, memanggil wanita berandal jepit itu dengan nama depan, dengan kehangatan seorang ayah. Arini nyaris terjatuh dari kursinya. Sosialita yang tadi berteriak kini menutup mulutnya, berharap tanah menelannya hidup-hidup. Rani menunduk sopan kepada Harimurti. "Maaf, Paman, saya hanya ingin urus tabungan. Ada sedikit kesalahpahaman." Harimurti mengangguk, lalu pandangannya yang tajam menyapu Direktur Agung, Manajer Bima, dan akhirnya berhenti sejenak pada Arini yang gemetar. Dalam keheningan yang total, Harimurti berbicara, suaranya pelan namun mengandung gema dari 1000 pertemuan Dewan Direksi. "Harusnya kalian tahu," katanya, menatap para pegawai yang menunduk. "Siapa yang kalian hadapi? Dia bukan hanya nasabah prioritas. Dia adalah keluarga saya. Kalian baru saja melayani tamu yang paling penting di bank ini dengan kecerobohan yang memalukan." Direktur Agung membungkuk hingga pinggangnya sakit. Bima Wiraatmadja, sang manajer, tampak seperti siap menangis. Harga diri Arini, yang ia bangun dari make-up mahal dan cibiran, runtuh berkeping-keping. Mereka tahu, ini bukan hanya masalah 100 miliar. Ini masalah integritas, yang jauh lebih mahal. Rani, dengan tenang, membiarkan suasananya matang.
Ia membiarkan ketakutan merayapi setiap hati yang tadi penuh kesombongan. Inilah titik balik kontroversi, ia menggunakan hubungan kekerabatan dan kekayaan luar biasa untuk menempatkan dirinya di atas segalanya, bukan untuk menuntut pelayanan, melainkan untuk menegakkan hukuman moral. Setelah semua orang diam, Rani menoleh. Ia menatap lurus kepada Arini dan Bima yang paling bersalah. Saya hanya ingin tahu, katanya, suaranya kembali pelan, menusuk, dan penuh wibawa. Bagaimana pelayanan di sini jika saya datang tanpa dikenali? Apakah kalian melayani dengan hati, atau hanya melihat dari penampilan? Kalimat itu adalah tamparan. Itu adalah pengakuan bahwa seluruh drama kepanikan 100 miliar ini adalah sebuah pertunjukan yang direkayasa, sebuah ujian yang ia ciptakan sendiri. Kami minta maaf, Ibu, bisik Bima. Kami sadar, kami telah gagal. Arini hanya bisa menunduk, air mata penyesalan mulai membasahi blazer formalnya. Namun, Rani belum selesai. Ia melihat ke sekeliling ruangan, ke wajah-wajah malu nasabah lain yang tadi ikut mencibir. Ia melihat Harimurti yang mengangguk bangga. Inilah saatnya ia mengungkapkan rahasia yang jauh lebih dalam dari sekadar keluarga pemilik saham. Selama ini, Paman Harimurti menjauhkan saya dari urusan bank, agar saya bisa melihat dunia tanpa topeng kemewahan, kata Rani, suaranya lebih keras. Saldo ini, rekening ini, bukan sekadar warisan. Ini adalah rekening audit internal. Beberapa waktu lalu, kami mendapat laporan adanya kebocoran kecil, orang-orang kecil yang memanfaatkan status untuk meraup keuntungan dari nasabah yang rentan. Saya datang, berpakaian seperti ini, untuk mencari tahu siapa di bank ini yang berani meremehkan orang miskin. Rani menatap Arini dengan tajam. Siapa yang berani berprasangka buruk dan mencibir duluan, dialah yang paling mungkin terkorup. Kalian bukan hanya meremehkan saya. Kalian meremehkan etika yang Paman Harimurti bangun puluhan tahun. Dan hari ini, saya mendapat jawabannya. Pengungkapan itu menciptakan ketegangan baru, kengerian karena mereka bukan hanya menghina gembel, tetapi menghina pewaris moral dan investigator utama dari bank itu sendiri. Mereka menyadari, tindakan Rani menciptakan kepanikan massal, menyorot bank Ran yang potensial, hanya untuk menangkap ikan kecil, seperti Arini, dan juga Bima yang membiarkan keangkuhan itu terjadi. Metode ini, meskipun kejam, efektif. Rani menggunakan kekuasaan untuk melawan arogansi kekuasaan. Arini, sang teller, tak mampu lagi menahan tangis. Ia terisak, berulang kali mengucapkan kata, maaf, kepada Rani. Manajer Bima berdiri kaku, lehernya seolah hilang. Harimurti, pemilik saham, memegang bahu Rani. Itulah kenapa aku selalu menghormati kamu, Rani. Kau tidak hanya menyimpan harta, tapi juga menyimpan hati yang besar, dan strategi yang dingin. Setelah membiarkan penyesalan mencapai klimaksnya, Rani menghela napas panjang. Ia menatap kotak-kotak uang di ruang prioritas, yang totalnya mencapai 100 miliar lebih. Kotak-kotak itu seolah mengejek keserakahan yang baru saja ia bongkar. Semua orang menunggu, menahan napas. Apa yang akan dilakukan Rani? Apakah dia akan memberhentikan semua orang? Apakah dia akan benar-benar menarik uang itu untuk menghukum bank yang kotor ini? Rani tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak menunjukkan kemenangan, hanya kelelahan. Saya hanya ingin menguji, ulangnya. Ia memandangi Harimurti, lalu ke Direktur Agung, dan akhirnya ke Arini yang menunduk dalam. Saya ingin tahu apakah masih ada hati di tempat ini, atau semuanya telah buta oleh kemewahan. Lalu, dengan suara yang tegas, suara yang mengakhiri seluruh drama berharga mahal ini, ia berkata, saya tidak jadi tarik uang itu. Ruangan kembali membeku. Kali ini bukan karena terkejut akan kekayaan, melainkan terkejut akan kemurahan hati yang disertai dengan manipulasi yang begitu telanjang. 100 miliar rupiah dipertaruhkan, hanya untuk sebuah pelajaran moral yang ia putuskan untuk dibatalkan di detik terakhir. Itu adalah demonstrasi kekuasaan paling mutlak. Rani meluruskan kain gendongan bayinya. Bayi mungil itu bangun, menguap kecil, dan menatap ibunya dengan mata polos. Kontras antara ketenangan ibu dan bayi dengan kekacauan yang diciptakannya sangatlah menohok. Rani berdiri perlahan. Tubuhnya mungil,
tetapi wibawanya kini memenuhi ruangan. Ia melihat sekelompok pegawai yang tadi mencibirnya, kini menunduk penuh rasa hormat yang baru dan pahit. Ingatlah baik-baik, kata Rani, kalimat terakhirnya seperti wasiat. Jangan pernah menilai manusia dari baju, sepatu, tas, atau mobilnya. Itu semua hanya hiasan sementara. Tapi jangan pula menghina sebuah sistem, hanya karena kau pikir kau memiliki moral yang lebih tinggi. Karena kekuatan sejati, seperti 100 miliar ini, akan selalu datang untuk menguji kelemahan kalian. Rani melangkah pergi, ditemani Harimurti, meninggalkan ruang ban yang kini dipenuhi tumpukan uang tunai yang tidak terpakai, dan hati-hati yang dipenuhi penyesalan. Mereka berdua melewati pintu kaca, membiarkan ban itu menghadapi kekacauan administrasi dan moral yang baru saja ia ciptakan. Ban Megaharta akan selamanya mengingat hari ketika seorang wanita bersandal jepit mengajarkan bahwa uang bukanlah sumber kekuasaan, melainkan hanya alat yang paling kontroversial untuk mengungkap wajah asli keserakahan. Pada akhirnya, Ban Megaharta selamat dari kebangkrutan finansial, namun hancur lebur secara moral di hadapan seorang wanita sederhana yang mereka remehkan. Apsari Rani membuktikan bahwa seragam mahal dan jabatan tinggi tak menjamin kemuliaan hati, meninggalkan tumpukan uang tunai 100 miliar yang tak tersentuh sebagai monumen kegagalan integritas mereka. Kisah ini mengajarkan kita hikmah mendalam bahwa penampilan fisik hanyalah ilusi sementara, dan menghina orang lain berdasarkan kulit luarnya adalah bentuk kemiskinan mental yang paling menyedihkan. Meskipun cerita ini adalah fiksi yang didramatisasi serialistis mungkin agar kita dapat memetik pelajaran berharga darinya, nilai-nilai tentang kerendahan hati dan bahaya prasangka di dalamnya sangatlah nyata. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu menonton kisah penuh ketegangan ini sampai akhir.